Yesus mati bagimu. Pernahkah kau lihat kepalanya bermahkota duri? Mereka tak tahu apa yang diperbuat. Ampunilah ya Bapa. Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Bait yang ketiga. Pernahkah kau dengar katanya, sudah genap bagimu? Pernahkah kau ucap syukur karena Dia telah mati bagimu? Yesus menderita bagimu. Yesus mati bagimu. Cinta yang ajaib bagimu. Yesus mati bagimu. Yesus menderita. Yesus menderita bagimu. Pada Bapak Gembala, Bapak Erwin, saya persilakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau Kristus datang mati untuk kami. Ada apakah yang tidak lebih besar dan lebih indah? Jikalau Kristus datang untuk menyatakan kasih Allah, adakah kami meragukan Allah di dalam kehidupan kami sehari-hari? Dan sepatutnya kami bersyukur ketika kami datang di hadapan dan kami melihat dengan kasih Engkau memanggil, bahkan Engkau memeluk kami satu persatu. Sehingga di dalam situasi pandemi kami boleh lalui segala hal yang kami hadapi. Semua ada di dalam pimpinan Tuhan. Saat ini kami kembali mau beribadah di hadapan-Mu. Kami siapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan firman, maupun saudara-saudara yang ada bersama dengan kami di dalam ibadah ini. Biarlah kami mendapatkan apa yang pesan Tuhan untuk setiap kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid, bahkan sebagai hamba. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, kita bersyukur kita sudah masuk di dalam bulan November ya. Ya, biasanya bulan-bulan seperti ini gereja udah sibuk mengatur acara, sibuk baik paduan suara, ada drama dari sekolah minggu, dan segala kegiatan persiapan untuk Natal. Dan kita sangat rindu, khususnya untuk boleh menyaksikan atau ibadah Natal dan perayaan Natal di gereja. Namun, mungkin kita perlu tunggu waktu sejenak. Terutama sudah masuk akhir tahun ya. Ya, ketika kita dengar kalau ada itu udah mulai banyak hujan turun. Sampai terakhir Desember. Kita teringat kita ada biasanya kita retreat ke tempat di mana kita boleh berkumpul. Saudara,
Saya percaya kita rindu itu. Saya percaya banyak jemaat pun menantikan kapan kita bisa retreat kembali untuk tutup tahun bersama. Kapan kita bisa berkumpul kembali. Namun sekalipun seperti ini tidak mengurangi hati kita datang untuk bersatu bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih, kita masuk di November, yaitu di dalam 1 bulan nanti kita akan masuk di dalam Natal. November kita tidak rasakan. Artinya apa? Sepanjang pandemi 1 tahun lebih yang membuat kita merasa begitu terkurung, begitu tegang, begitu seakan-akan kita ngadepin satu perang. Tetapi semua itu di dalam caranya Tuhan memimpin kita lewat dengan tenang. Saya bersyukur hari ini kita kembali boleh berkumpul sebagian dari saudara kita dan perjamuan kudus boleh disediakan untuk kita. November kita di dalam tema bulan November ini kita tetapkan adalah tema tentang pelayanan. Dan hari ini kita minggu pertama dari November, tema kita ada melayani sebagai pertanggungjawaban sesuai dengan talenta yang diberikan. Saudara, ketika kita akan coba membuka bagian Alkitab kita ini, kita akan baca dari Matius 25 ayat ke-14 sampai yang ke-26. Matius pasal 25 ayat 14 sampai yang ke-26. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga oleh berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya Tuan, 5 talenta Tuan, percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberi kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata,
Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uangnya, supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunga. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap. Di sanalah ia terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara terkasih, hari ini kita coba melihat bagaimana bagian ini sedang berbicara, yaitu Matius 24 sampai 25 itu adalah berkaitan dengan ajaran Yesus atau disebut juga khotbah tentang akhir zaman. Ya, jadi kita nggak bisa lepas dari konteks itu. Nah, di dalam konteks khotbah Yesus sendiri sedang menuju kepada dirinya orang itu. Setelah dia disalib, dia akan dibangkitkan dan dia akan pergi naik ke surga. Artinya dia akan berpisah kepada murid-murid. Dia akan berpisah dan untuk kembali nanti suatu saat. Nah, ini menjadi suatu pesan bagi murid-murid pada saat itu dan juga berlaku untuk kita pada saat sekarang. Kita ada di dalam masa-masa akhir zaman, di mana kita ikut di dalam diberikan satu tanggung jawab oleh Tuhan di dalam tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Maka di sini kita lihat hamba-hamba ini, yaitu yang disebut orang-orang yang bekerja untuk tuannya. Saudara, jikalau saudara dan saya adalah orang-orang yang bekerja untuk tuannya, yaitu Tuhan Yesus, maka engkau adalah menjadi hamba. Maka hamba adalah kerjanya untuk melayani apa yang dipercayakan, apa yang tugas diberikan oleh tuannya. Jadi kalau ada yang tidak melakukan apa yang diperintahkan, artinya hamba ini adalah hamba yang tidak baik, hamba yang melawan, hamba yang tidak mengerti isi hati maksud dari Tuhan. Saudara, maka sekarang kita berbicara tentang talenta. Saudara, maka kalau dikatakan talenta, banyak ada yang mengatakan talenta itu karunia-karunia di dalam pelayanan. Ya. Nah,
Saya mau mengajak kita lihat talenta ini bukan hanya di dalam batas karunia Roh Kudus di dalam pelayanan. Tetapi talenta adalah sesuatu kemampuan yang untuk kita boleh melayani Tuhan. Mungkin itu adalah bakat kita. Sejak lahir kita diberikan satu talenta. Maka mungkin itu adalah suatu keahlian yang kita peroleh melalui suatu pendidikan. Mungkin itu adalah yang kita telah terima. Sejak kita lahir ada kecerdasan cara berpikir. Ada pintar fasilida untuk berbicara. Ada juga yang badannya kuat ke badak. Ya. Nah, ada juga mereka pintar membangun hubungan. Saudara, untuk membangun hubungan satu orang kepada yang lain nggak mudah. Ya, itu salah satu talenta. Ya. Jadi kalau dia datang orang lagi marah, dia datang dia ngomong ya udah dia ada. Nah, ini adalah talenta yang diberikan. Ya. Maka saudara suka lihat TV ada talent show ya. Ya, artinya bakat seseorang, keahlian yang ada pada diri orang itu yang dia pertunjukkan untuk orang lain. Saudara, ini ditambah lagi apa yang Allah mau kita kerjakan dan dia berikan kemampuan-kemampuan kita untuk melayani Tuhan. Maka saudara, termasuk tenaga kita, termasuk nafas kita, termasuk jiwa kita. Itu pun adalah talenta yang Tuhan berikan. Nah, sekarang kita lihat. Dari apa yang kita baca, kita menemukan pertama adalah setiap orang diberikan talenta. Sekalipun ada yang berbeda-beda. Saudara, kita tidak bisa bilang, saya nggak punya talenta. Saudara, ada orang yang pintar ngomong. Ngomongnya itu kalau dari pagi sampai sore dia nggak capek-capek. Dia pintar dan nggak pernah jenuh untuk ngomong. Ada orang, semua ada yang keahlian atau yang kita miliki. Itu talenta-talenta yang diberikan. Ada yang diberikan berbeda-beda. Ada yang pintar untuk berpikir cerdas. Ada yang dia mampu untuk mengelola sesuatu hasil daripada apa yang dia belajar. Jadi tidak terikat hanya bakat kita. Tetapi keahlian-keahlian pernah kita belajar itu pun adalah satu talenta yang Tuhan berikan melalui belajar. Termasuk main piano, termasuk nyanyi, banyak hal. Talenta yang Tuhan berikan. Ada yang bisa pakai itu di dalam berbagai bidang, baik dengan nyanyi, khotbah, berbicara yang baik, dan membangun hubungan dengan orang, itu dipakai di dalam pelayanan yang disebut multi talents. Orang itu diberikan seakan-akan ada 5 talenta. Saudara, coba saudara pikir di dalam diri kita masing-masing, pernah nggak kita pikir kita ada keahlian apa sih? Pernah kita pikir? Sering waktu kita nggak merasakan kita punya talenta. Sering waktu kita nggak merasakan ada kemampuan yang Tuhan berikan. Kita cuma lihat, gue nggak bisa apa-apa. Gue nggak bisa. Selalu kita mengatakan kita tidak bisa. Saudara, engkau punya tenaga, engkau mampu untuk melakukan sesuatu. Tidak capek-capeknya pun itu adalah talenta saudara. Mari kita sadari, coba melihat. Jadi 5 talenta mungkin kita sadari, coba kita pikir baik-baik. Seberapa yang ada di dalam diri kita, baik secara bawaan lahir kita punya bakat, atau kita bisa pakai apa yang telah kita pelajari. Satu ilmu menjadi seorang ahli di bidang itu, kita pakai juga menjadi talenta kita untuk melayani Tuhan.
Saudara, kita tidak pernah berpikir sebegitu jauh bahwa kita bisa menjadi seorang ahli pun itu adalah kesempatan Tuhan berikan. Nah, di dalam kita multi talents, Tuhan mau kita pakai itu melayani. Melayani sehingga apa? Engkau bisa melalui nyanyi, engkau memuji Tuhan, engkau mendidik orang, engkau membawa orang untuk ikut memuji Tuhan. Saudara, mungkin beberapa kita yang tahu namanya guru Lause, nyanyi namanya Eliata ya. Ini dulu dia dia mengatur kur dari tempatnya Pak Stephen Tom. Tapi dia membentuk satu latihan kur, orang-orang yang belum percaya tapi yang punya hobi belajar nyanyi, ikut latihan nyanyi. Nah, saya tahunya ketika saya ketemu dengan seorang bekas teman sekolah, satu kelas saya sejak dari SD sampai SMP. Lalu saya tanya, ngapain di sini tempatnya gereja Pak Tong? Saya bilang, kamu ngapain? Dia bilang, enggak, istri saya ikut latihan kur sama Bu Eliata. Dan kur ini mulai tampil di gereja. Padahal saya bukan Kristen. Tapi dengan terus diajak, dia ikut dengar, di puji-pujian itu, di dalam hobinya yang membawa dia satu hari. Saya ketemu dia, ngomongannya sudah beda. Dia bilang apa? Puji Tuhannya. Sekarang lu bisa ngomong puji Tuhan loh. Iya, di dalam dia ikut di dalam kur, di mana kur itu dibawa pujian, latihan-latihan suara-suara untuk boleh dinaikkan pujian. Itu dipakai Tuhan untuk menggerakkan hati dia sehingga dia bisa terima Yesus. Saudara, ini adalah jangan merasa menghina atau meremehkan talenta yang sudah berikan. Jangan menghina dan merasakan ini tidak bisa dipakai di dalam pelayanan rohani. Saudara, engkau ahli manajemen, pakailah itu untuk mengatur dalam pekerjaan Tuhan. Gereja perlu orang yang pintar mengatur manajemen. Saudara adalah orang yang pintar di dalam promosi. Pakailah kalian untuk membuat suatu promosi tentang kegiatan gereja. Untuk orang-orang bisa tertarik ikut di dalam mengenal Tuhan. Saudara bisa pakai segala apapun. Baik musik, olahraga. Ada satu pendeta Hendra, mungkin banyak yang tahu dulu, zaman dulu sering juga khotbah di sini. Pendeta G. Mulya itu dia adalah hobi dekat dengan pemuda. Dia ikut dengan pemuda main badminton. Lalu dia coba lihat ada pemuda yang senang badminton, dia dekat, dia ajak dia. Lalu dia ajak mulai apa? Melalui main badminton, hubungan dibangun, lalu apa? Mulai cerita tentang Injil buat dia. Melalui hobi bisa akhirnya dipakai untuk membawa orang mengenal Tuhan, bahkan untuk percaya pada Tuhan. Saudara, artinya segala kemampuan yang Tuhan berikan ada maksud untuk melayani Tuhan. Bukan hanya untuk di dalam kenikmatan sendiri. Bukan untuk hanya sekedar untuk saya rasakan kebanggaan sendiri. Apapun yang ada, saya coba mengundang saudara untuk berpikir. Berapa banyak bisa olahraga, bisa melalui seni, bisa melalui keahlian segala bidang. Itu datang dari Tuhan. Sebagai talenta yang diberikan untuk saudara. Mungkin ada yang sekaligus dia bisa di dalam berapa keahlian dia kerjakan untuk dalam pelayanan Tuhan. Kita tidak pikir seperti itu. Mari pulang
Kita mulai coba mencatat setiap kali ada keahlian apa. Ada orang setiap kali dia ngomong sama orang yang lagi marah atau sedih, dia bisa ngomong orang itu menjadi adem. Sudah, itu satu talenta. Ada yang senang untuk memperhatiin orang, itu juga satu talenta. Ada yang bisa untuk cuma hanya dengerin aja orang ngoceh, orang kesel, itu pun talenta. Sering waktu kita nggak sadari, itu Tuhan berikan, Tuhan perlengkapi, Tuhan berikan untuk kita boleh melayani di tengah-tengah, baik untuk sesama maupun untuk orang-orang yang belum terima Tuhan. Hari ini engkau pakai keahlianmu, hobimu di dalam, apakah kita pakai untuk melayani Tuhan? Atau kita pakai hanya untuk senang-senang? Ini hobi gua. Kita tidak bisa kembangkan itu menjadi sarana di mana boleh kita membawa orang berkumpul untuk mengenal Tuhan. Maka talenta itu adalah kemampuan menjadi modal saudara yang Tuhan berikan. Saudara, kalau orang mau dagang perlu modal enggak? Perlu modal. Tuhan tidak mengutus kita suruh pergi melayani tanpa diberikan kemampuan kita. Ingat, setiap orang punya kemampuan itu yang Tuhan berikan. Tapi sering waktu kita tidak menyadari, bahkan kita merasakan, enggak punya kemampuan. Artinya kita mengabaikan apa yang Tuhan berikan pada kita dan kita anggap tidak menjadi sesuatu yang berharga bagi kita. Saudara, mari kita coba pikirkan. Banyak yang kita bisa aplikasikan dalam kehidupan. Lalu kita lihat di sini, bidang pelayanan banyak. Tidak terbatas hanya berkhotbah. Tidak berbatas hanya di dalam untuk penginjilan. Pelayanan, ada orang cuma senang bisa apa? Dia cuma bisa besuk. Kemampuan dia datang besuk, mukanya cuma istilah mukanya senyum, manggut, baik ya, nggak baik ngomong. Tapi itu adalah kemampuan. Orang rasa lihat dia datang, aduh adem. Dia lagi datang, aduh. Saudara, khususnya gereja kita ya. Waktu menghadapi besuk orang-orang yang ada usia, mereka mengharapkan, sering waktu tanya, si itu gimana kok udah lama nggak datang ya? Artinya ada sesuatu kesan ketika dia datang memberikan sesuatu untuk bagi orang-orang yang dikunjunginya. Saudara, hal yang kecil itu adalah bagian yang Tuhan berikan untuk kemampuan kita. Apakah kita pakai waktumu pun itu adalah satu talent yang pemberian Tuhan untuk boleh kita kerjakan. Tapi sering waktu kita terlalu untuk melihat apa yang diberikan Tuhan itu tidak menjadi sesuatu penting. Yang penting apa yang saya ada untuk pengembangan diri. Saya cuma mencari kepuasan diri. Saya cari untuk kebanggaan diri. Saya bisa nikmati, yang penting saya nikmati. Saudara, melayani Tuhan bukan sekedar untuk menikmati dirimu. Tetapi merasakan itu bagian tanggung jawab kita terhadap apa yang Tuhan telah berikan pada kita. Tentu dari seni, musik. Saya senang melihat banyak dari jemaat kita mulai terlibat mau untuk dalam melayani melalui musik. Saudara, tidak terbatas hanya di dalam pekerjaan mimbar. Baik. Yang kedua, saya akan mengajak kita lihat bahwa setiap murid harus mempertanggungjawabkan sesuai dengan talenta yang dia terima. Saudara,
hubungan kita dengan Tuhan selain kita adalah hamba. Tuhan Yesus juga berkata kita adalah murid-muridnya. Nah, sebagai murid, kita nggak bisa lalai dan lepas juga predikat atau tanggung jawab kita sebagai hamba. Hamba yang baik adalah hamba yang bisa mempertanggungjawabkan semua tugas yang diberikan, semua modal yang kita terima. Tuhan tidak tuntut dan paksa harus 5 dapat 5, tidak. Tuhan tidak nuntut untuk yang 2 harus dapat 2, tidak. Tapi Tuhan tuntut kesetiaan dan rajin dari setiap kita. Dan bertanggung jawab. Saudara, secara logika, orang yang rajin dan setia, dia kerjakan dengan apa yang dia semua ada, pasti hasilnya juga lebih banyak, betul? Ya. Nah, Tuhan juga kasih orang ini sesuai dengan tugas kemampuan yang harus dijalankan, maka dia berikan lebih banyak. Kalau dia tahu orang ini tugas yang dijalankan nggak terlalu banyak, dia berikannya pun tidak terlalu banyak. Tapi minimal setiap orang pasti punya kemampuan yang Tuhan berikan. Jangan katakan saya nggak bisa apa-apa. Salah. Artinya saudara menghina kepada Tuhan yang sudah berikan dan kita anggap itu tidak saya terima apa-apa. Dan kita katakan jujur sering waktu, bukan Tuhan nggak berikan, tetapi sering waktu saya tidak mau. Mari kita kembali melihat, Tuhan tidak tuntut seberapa yang kamu harus hasilkan. Tidak, Tuhan waktu berangkat cuma kasih 5 talenta, dan harus ya 5 talenta lagi ya. Tidak. Tetapi sebagai orang yang tahu tanggung jawab, dia setia dan rajin untuk kerjakan. Ada 5 pasti dia akan kerjakan 5 itu menjadi suatu hasil yang lebih banyak. Dan sering waktu kita tidak berpikir seperti itu. Kita pikir 5, kita mesti tunggu dulu ada sesuatu yang nyata dalam diri kita. Kita tidak pernah pikir sudah diberikan, tapi kita masih sendiri nggak menyadari. Kembali lagi saya bilang, coba pulang kita bikin satu list. Kita coba lihat, Tuhan sudah berikan apa, kemampuan apa aja. Ya. Mulai dari kesehatan, mulai dari tenaga, mulai dari nafas, mulai dari segala kecerdasan, saudara catat itu satu-satu. Sehingga saudara baru tahu, terlalu banyak yang saya sudah terima dari Tuhan. Tetapi setelah kita catat, kita tanya seberapa banyak yang kita telah pakai untuk di dalam pelayanan Tuhan. Ya, kita tidak pernah berpikir seperti itu. Maka pertanggungjawaban adalah karena saya tahu saya terima banyak, maka saya harus punya tanggung jawab menjalankan itu dengan tekun, dengan rajin, dengan setia. Saya percaya Tuhan pasti akan berikan hasil yang pantas sesuai dengan talenta yang kita miliki. Tuhan cuma minta, kalau kita lihat apa? Cuma bilang apa? Setia dan tanggung jawab. Tuhan tidak tuntut jumlah hasilnya berapa. Mari saudara kita coba main pikir. Kalau Tuhan sudah berikan, maka seberapa jauh yang saya tanggung jawab atas pemberian Tuhan itu. Supaya saya benar-benar di dalam tanggung jawab, saya rajin, saya setia, saya kerja keras buat Tuhan. Saudara, Tuhan pantas akan berikan kamu hasil yang baik. Karena itulah sebagai upah daripada kerajinanmu. Maka Paulus berkata,
Apa upahku? Aku beritakan Injil. Upahku adalah apa? Supaya aku boleh beritakan Injil. Artinya apa? Upahnya adalah yang Tuhan berikan untuk percaya lebih banyak lagi. Boleh pekerjakan kerjaan yang lebih banyak. Pekerjaan yang lebih penting. Segala hal yang Tuhan percayakan itu semakin Tuhan percayakan pada kita. Saudara, sing waktu kita nggak mau kerja. Sing waktu kita punya alasan. Seperti yang punya 1 talenta. Alasannya terlalu banyak. Dia menolak. Pertama, alasannya yang 1 talenta. Dia tidak mengerti isi hati Tuhan ketika memanggil dia menjadi seorang hamba. Dia cuma pikirkan mendapatkan modal itu hanya untuk apa? Untuk kepentingan dia. Dia simpan. Dia tidak pakai untuk pekerjaan Tuhan sesuai dengan maksudnya Tuhan. Dia lebih banyak pakai apa menjadi dia nikmati. Udah gue punya duit 1 talenta lu. Gue senang lu. Gue bangga lu. Kita cari kebanggaan. Kita pakai talenta ini untuk pemuasan diri. Pakai talenta yang Tuhan berikan ini sebagai suatu apa? Kesombongan diri kita. Kalau dulu saya nggak punya duit, sekarang saya punya duit. Hartamu pun itu adalah bagian pemberian Tuhan. Untuk kita boleh pakai. Tenagamu pun adalah pemberian Tuhan untuk kita boleh pakai. Pikiranmu pun adalah pemberian Tuhan yang boleh kita pakai untuk dalam pelayanan Tuhan. Segala apa keahlian pun itu adalah yang Tuhan berikan untuk kita boleh pakai untuk melayani Tuhan. Tetapi sering waktu kita tidak pakai dalam pelayanan. Kita pakai untuk kebanggaan diri. Seakan-akan kita pendam di dalam tanah. Untuk kenikmatan kita sendiri. Untuk kebanggaan kita sendiri. Untuk memberikan bahwa saya puas dengan apa yang sudah ada. Hati-hati ketika kita menerima sesuatu kita tidak mengerti maksud Tuhan. Hari ini seberapa kita mengerti maksud dan hati Tuhan. Sudah datang rajin ke gereja, kelihatannya baik. Tetapi kalau kamu datang tidak mengerti maksud Tuhan berikan kita kesempatan untuk dengar khotbah, sudah akan menjadi salah. Tuhan mau kita datang mendengar untuk kita dibangun kembali. Ada orang dengar khotbah cuma sebagian dari kewajiban lah orang Kristen ya. Nanti ikut dalam pelayanan hanya untuk dalam apa? Belum tentu benar-benar dengan hati yang melayani Tuhan. Tapi hanya untuk kebanggaan diri kita, kepuasan. Saudara, mari coba kita kembalikan konsep kita yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Engkau datang. Engkau cari maksud Tuhan di atas dirimu apa. Tidak ada satu orang yang Tuhan tidak pakai untuk melayani Tuhan. Amin. Terlalu banyak yang sudah diberikan waktu. Sudah diberikan apa? Hati untuk mengasihi orang, mengasihi Tuhan. Itu pun adalah pemberian Tuhan untuk mampu kita pakai di dalam pelayanan. Maka itu janganlah kita terakhir seperti orang-orang yang 1 talenta ini. 1, dia udah nggak menghasilkan apa-apa. Dia tahu, dia diberikan. Bukan dia tidak tahu. Dia menerima, dia sadar. Tapi dia tidak menghasilkan apa-apa. Artinya apa? Dia tidak pakai itu di dalam maksudnya Tuhan. Untuk kerjaan melayani apa yang Tuhan mau. Dia lebih banyak pendam di bawah. Yang penting gue miliki. Yang penting gue bangga. Yang penting gue puas. Yang penting semua aku demi aku. Bahkan dia nggak mikir itu adalah kebanggaan ketika Tuhan memanggil kita menjadi mitra kerja. Saudara, kalau hari ini kita lihat perjamuan kudus tersedia. Saudara dipanggil menjadi ikut Tuhan melalui darah dan pengorbanan.
Apa yang saudara rasakan ketika engkau menghadapi perjamuan kudus ini? Apakah kita rasakan terlalu besar kasih-Mu seperti pujian yang tadi kita pujikan? Terlalu besar pengorbanan-Mu untuk aku. Sehingga untuk saya melihat itu pun menjadi sesuatu pemberian yang tidak ternilai. Ketika saya bisa menjadi hamba. Ketika saya bisa jadi pengikut Kristus. Sebagai wajarnya kita akan tanya, Tuhan, Engkau panggil saya untuk apa? Apalagi Engkau berikan sepanjang hidup ini. Saya dapat hasil dari segala upaya, mendapatkan harta, mendapatkan segala. Untuk apa Tuhan? Tuhan berikan ini untuk saya. Pernahkah kita pikir itu untuk melayani? Maka saya selalu suka bertanya, saudara, ketika satu hari saudara dapat satu objek untungnya 2 miliar. Untungnya ya 2 miliar. Padahal apa? Ya cuma jadi calo aja ngomongin jadi tahu-taunya dapat 2 miliar. Ini cuma misal ya. Lalu saudara pegang duit ini, apa yang pertama saudara pikir? Ada yang mengatakan kita bersyukur sama Tuhan. Lalu yang lebih rohani, kita kasih perpuluhan. Tapi saya pikir kadang-kadang kalau cuma 100 juta kasih perpuluhan masih rela. Udah 2 miliar mikir dihitung ya kan. Gila, perpuluhan. Perpuluhan berapa nih? Gue bisa beli berapa banyak barang-barang yang lain nih. Ya. Ada yang pikir, ya udah kita berbuat amal. Bagi-bagi ke yatim piatu. Selalu saya tanya jawaban itu. Selalu jawabnya begitu. Berbuat amal. Perpuluhan. Lalu apa? Ada yang bilang, Pak, saya akan segera membeli sesuatu yang saya idaman dan saya yang dari dulu saya yang mau beli, yang mau miliki tidak tercapai. Tapi adakah di antara kita yang berpikir, Tuhan, Engkau berikan ini. Tujuannya mau saya pakai untuk apa? Kita nggak pernah pikir, betul? Kita ngakui datang dari Tuhan, betul ya? Betul? Kita ngakui, tapi kita nggak pernah bertanya. Tuhan, pemberianmu ini yang Engkau berikan, maksudnya untuk apa? Saya kerjakan untuk apa? Kita cuma takut Tuhan bilang kepada anak muda yang kaya, juallah semua milikmu, ikut aku. Kita takut kalau Tuhan berikan jawaban seperti itu. Maka kita bikin batasan. Ya. Untuk apa? Kita cuma bilang, cukup dah perpuluhan. Ya, perpuluhan kita balikin buat Tuhan, yang 90 kan buat saya. Udah cukup dah. Ya. Hari ini kita nggak pernah pikir. Pemberian, segala kemampuan, harta, kesehatan, segala itu pemberian. Pernahkah kita pikir, Tuhan, mau saya pakai ini untuk apa? Mari kita pikirkan baik-baik. Tuhan pasti punya maksud untuk kerjakan di dalam pelayanan. Agar pekerjaan Tuhan terus boleh melalui saudara dan saya. Kita kerjakan. Tuhan tidak tuntut seharus berapa hasilnya. Tapi Tuhan mau kita setia, rajin, dan bertanggung jawab atas pemberian Tuhan. Untuk kita boleh bekerja, tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Dan pada akhirnya, tidak pakai alasan apapun dan Tuhan akan berkata, engkau adalah
hamba yang baik. Terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kita pemberian-pemberian, melengkapi kita untuk melayani. Artinya kita tidak disuruh untuk melayani tanpa diperlengkapi kemampuan-kemampuan. Betapa kita boleh berkata, Tuhan bersyukur. Engkau membawa saya menjadi orang yang berbahagia. Mungkin hari ini kita bilang kita nggak punya apa-apa. Saya punya tenaga Tuhan. Saya punya hati Tuhan. Saya mau berbagian, saya ikut di dalam apapun yang saya bisa kerjakan. Mungkin bukan saya sendiri, saya akan bisa mendukung kepada orang lain. Saudara, maka itu kalau kita lihat berapa banyak misi yang membutuhkan dana. Mungkin kita nggak mampu untuk ikut di dalam misi yang pergi masuk ke dalam hutan atau ke pedalaman. Tetapi dikatakan apa yang kamu punya, kamu bisa berikan kepada orang lain untuk menjalankan sehingga menghasilkan bunga, ada hasilnya. Kita tidak bisa jalan, kita tidak punya kemampuan dalam hati, tapi ada pemberian Tuhan yang untuk saya boleh ikut berbahagia. Maka saya selalu berkata apa? Banyak hal kita bisa ikut berbahagia. Di dalam misi, di dalam pendidikan, baik kepada orang-orang yang mahasiswa yang perlu di dalam pembinaan teologi. Mereka perlu didukung. Mungkin banyak juga yang kita perlu untuk mereka pikirkan bagaimana ke depan di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Itu pun satu pelayanan. Tuhan tidak minta seberapa harusnya. Tetapi Tuhan minta dengan tanggung jawab, dengan setia dan rajin melayani. Maka engkau akan bersyukur pengorbanan Kristus untuk membawa saya, untuk menjadi mitra Allah di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mari kita persiapkan hati. Saya minta kita boleh sejenak diam diri di hadapan Tuhan untuk coba melihat seberapa banyak yang telah kita terima dari Tuhan. Kemampuan, talenta. Coba kita pikirkan sejenak di hadapan Tuhan. Lalu coba kita pikirkan seberapa banyak yang kita terima dan berapa yang kita sudah kerjakan. Apakah sungguh kita kerjakan, punya hati untuk mau melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita bukan sekedar datang ke gereja lalu pulang, hati kita terus buyar. Adakah hati itu masih tetap? Apa Tuhan yang saya bisa kerjakan untukmu? Tunjukkan itu untuk saya boleh mampu ikut berbahagia. Maka biarlah perjamuan kudus ini boleh memberikan satu semangat untuk kita. Mari saya persilakan untuk kita boleh diam sejenak. Musik boleh bermain.